Anak-anak remaja yang sama dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Persiapkan buku Alkitab kalian, buku nyanyian. Kita akan menggunakan nyanyian pop rohani, nyanyian Kidung Jemaat, dan juga nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdiri dan kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi lagu dengan judul Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biarlah makhluk di bumi di sorga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mulai ibadah kita. Ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih karunia Tuhan yang akan menyertai kita mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita persiapkan Alkitab kita dengan membuka Kitab Mazmur yang akan kita baca secara bergantian. Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang genap, yang ganjil, dan anak-anak di rumah membaca ayat yang genap. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari PKJ 35, Suci, Suci, Suci.
Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Baik, selamat pagi adik-adik kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai dengan 9. Bilangan 21 ayat 1 dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dan melaksanakan ibadah bersama-sama, pun kami lakukan secara daring. Tuhan, kiranya hal ini tidak mengurangi kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga iman kami semakin tumbuh dan mengenal Tuhan. Pagi ini kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan berkata, peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Arim, lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka berdasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Dan orang-orang dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu namai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar itu kami telah muak. Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Musa berdoa untuk bangsa itu. Firmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kasih dalam Tuhan, dari bacaan kita tadi kita akan merenungkan ini dengan tema yang ada di Alkitab, yaitu ular tembaga. Dari pembacaan kita tadi sudah kita membaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Itu dikatakan bahwa orang Israel itu berperang melawan orang Kanaan di dekat Horma, atau tempat itu kemudian disebut dengan Horma. Awalnya mereka dikalah oleh bangsa Israel dan beberapa dari antara orang Israel itu ditawan, tetapi kemudian ketika mereka bernasar kepada Tuhan bahwa kalau misalnya bangsa itu diserahkan kepada mereka, maka mereka akan membinasakan bangsa itu. Ternyata
Tuhan mendengar doa dan permohonan dari bangsa Israel sehingga mereka betul-betul dituntun oleh Tuhan. Ketika mereka berperang melawan orang Kanaan, maka mereka menang. Dan di ayat yang ketiga dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan benar-benar memperhatikan orang Israel, benar-benar menuntun bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Sehingga mereka yang menghalangi untuk datang ke sana, kemudian Tuhan menolong bangsa Israel, mereka berperang, mereka mengalahkan bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah Tuhan menolong bangsa Israel dengan mengalahkan bangsa Kanaan dalam pembacaan di ayat 1 sampai 3, baru saja kemudian di ayat yang keempat dikatakan bahwa setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak lagi tak menahan hati di tengah jalan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Ini suatu tindakan yang benar-benar ya kurang ajar ya. Jadi mereka baru-baru aja ditolong Tuhan melawan bangsa Kanaan, kemudian mereka menang, tetapi setelah itu mereka berdosa lagi. Mereka marah kepada Musa dan juga marah kepada Tuhan. Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir dan membiarkan kami di sini untuk mati? Ini jadi bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel kemudian marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka marah kepada Tuhan dan marah kepada Musa, maka Tuhan mendatangkan ular-ular tedung. Ular-ular tedung itu adalah ular-ular yang berbisa, yang ketika menggigit orang Israel maka langsung mati. Ada ganjaran yang mereka harus terima karena mereka tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati Musa yang menjadi utusan dari Tuhan. Setiap dosa ada ganjaran. Itu yang terjadi bagi orang Israel dan termasuk kepada kita hari ini. Jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan, karena Tuhan tentu akan mengganjar kita dengan setiap hal yang kita lakukan. Bagian yang berikutnya, setelah bangsa Israel sebagian dari mereka mati dan mulai menyadari ternyata Tuhan marah juga karena mereka telah memberontak kepada Tuhan dan Musa, maka mereka datang lagi kepada Musa dan memohon supaya mereka bisa dibebaskan dari penderitaan itu. Kemudian di ayat yang ketujuh ya, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Jadi ada tindakan penyesalan dan pertobatan yang mereka lakukan karena ternyata mereka yang digigit ular itu mati. Ini suatu tindakan menyadari ya bahwa mereka salah dan mereka mau minta ampun. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada Musa, buatlah ular dari tembaga, kemudian taruhlah itu pada sebuah tiang, dan setiap orang yang sudah digigit oleh ular tedung tadi, ketika mereka melihat pada ular yang dibuat oleh Musa itu, maka mereka tetap akan selamat. Ini satu mujizat. Ya tadi kakak katakan bahwa ketika seseorang digigit oleh ular tedung, maka karena ular itu berbisa, maka otomatis dia akan mati. Tetapi setelah Tuhan berfirman kepada Musa bahwa buatlah ular tembaga, kemudian ular itu ditaruh pada sebuah tiang, dan setiap orang Israel yang habis digigit oleh ular tedung, ketika mereka melihat ular tembaga Musa itu, maka mereka akan hidup. Ya. Ada mujizat yang terjadi di sana. Harusnya mati kalau digigit ular, tetapi ketika mereka melihat ular yang dibuat oleh Musa, maka mereka akan hidup. Apa yang kita pelajari dari kisah ini adik-adik kasih dalam Tuhan, bahwa setiap dosa punya ganjaran, tetapi kemudian ketika kita juga berdosa, maka Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Bangsa Israel berdosa, menghujat Allah, melawan Allah, ganjarannya mereka digigit ular. Tetapi kemudian setelah mereka menyesal dan bertobat dari dosa itu, kemudian Tuhan memberikan pengampunan. Pengampunannya adalah setiap orang yang melihat ular yang ada
ular tembaga yang dibuat oleh Musa, maka mereka akan tetap hidup. Ular yang dibuat oleh Musa adalah dari tembaga, bukan ular hidup. Sebetulnya dia di sana menandakan bahwa akan ada satu masa nanti, ini tapi jauh kita melihat ini adik-adik ya, akan ada suatu masa, waktu itu kan terjadi pada masa perjanjian lama ya. Ini sebetulnya merujuk kepada penyaliban Tuhan Yesus, bahwa di suatu saat nanti ketika manusia itu berdosa, maka semua membutuhkan Tuhan, yaitu Yesus. Sehingga setiap orang yang memandang kepada Yesus, kalau tadi ular di atas tiang Musa, kemudian kalau Yesus ada di tiang salib, setiap orang yang berdosa dan bertobat kemudian memandang kepada Yesus, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Itu relevansi dengan ular tembaga yang digantung oleh Musa dengan kisah penyaliban Yesus, yang kemudian mengingatkan kita bahwa setiap kita yang berdosa itu membutuhkan pertobatan, dan pertobatan itu kita nyatakan dengan terus memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita berdosa, mungkin kita sama dengan orang Israel, Tuhan selalu menolong kita setiap hari. Tuhan selalu memberkati kita setiap saat. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, kemudian kita kadang melawan Tuhan. Kadang kita seakan-akan tidak mengenal Tuhan. Hidup kita seakan-akan jauh dari Tuhan. Karena kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Ini sering sekali terjadi pada masa-masa remaja, di mana kita kadang terlalu saya katakan, di masa-masa remaja itu masa-masa yang sangat rentan sekali untuk kita biasanya sombong, tidak mau percaya Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, karena kita menganggap bahwa kita bisa. Kita mengandalkan, oh saya pintar, saya kaya, saya apa, kita melupakan Tuhan. Tetapi kemudian hari ini kita belajar jangan sampai ketika kita berdosa kepada Tuhan kita mendapatkan ganjaran yang juga dialami oleh bangsa Israel, karena setiap kita berdosa pasti ada ganjaran dari Tuhan. Karena itu hal yang terpenting ketika kita berdosa, bertobat. Dan ketika kita bertobat, pandanglah kepada pemberi hidup. Kalau dalam bacaan kita tadi mereka memandang ular tembaga, tetapi kalau sekarang hari ini kita tidak akan memandang lagi ular tembaga, tetapi pandanglah, ingatlah kepada Yesus, bahwa satu-satunya yang memberikan kita pertobatan, satu-satunya yang mengampuni dosa kita, dan satu-satunya yang memberikan kehidupan yang kekal adalah Dia akan mengampuni kamu, Dia akan mengasihi kamu, dan Dia akan menerima kamu, dan Dia juga akan menjadi milikmu selamanya. Adik-adik, apapun di dunia ini akan lewat, ya. Kalian nanti akan menjadi besar, lama-lama menjadi dewasa, menjadi tua, kemudian kita mati. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang akan kekal. Tetapi memiliki Yesus adalah bagian yang kekal. Kekayaan, ketampanan, kecantikan itu akan berlalu. Tapi ketika kita memiliki Yesus, memandang kepada Yesus yang memberi hidup kekal, maka itu adalah bagian yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Kalau kalian punya harta, kalau kalian punya sesuatu, orang lain mungkin bisa mencurinya. Ketika kalian punya sesuatu, orang lain mungkin bisa memaksa untuk mengambilnya. Tetapi ketika kalian punya Yesus, maka orang lain tidak akan mungkin mengambil itu daripadamu. Yesus akan menjadi milikmu sekarang dan selama-lamanya. Dan engkau adalah milik Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang benar-benar membanggakan bagi hidup kita. Sehingga kita tidak akan bermain-main dengan hidup ini. Ya, jangan hari ini kita mengenal Tuhan, diberkati Tuhan, besok lupa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Ini tentu bukan perilaku yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita adik-adik dalam segala tugas tanggung jawab yang kamu hadapi, masa-masa remaja, masa-masa pertumbuhan. Tentu banyak tantangan-tantangan yang kalian hadapi, tetapi ketika kita belajar firman Tuhan hari ini, ketika engkau menghargai Tuhan,
ketika engkau benar-benar takut kepada Tuhan, engkau benar-benar mempedulikan Tuhan, maka Tuhan terus akan memberkati. Jangan sekali-sekali bermain-main dengan Tuhan, karena Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita, persembahan yang sudah kalian persiapkan. Dan seperti biasa, masukkan persembahan ke dalam amplop, dan bila ada waktu, masukkan atau antar ke gereja bersama-sama dengan persembahan orang tua ataupun persembahan kalian sendiri jika kalian ada waktu untuk mengantarkannya ke gereja. Dan sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Baik, adik kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa sapaan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan dan juga menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh menikmati ibadah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Berkati anak-anak kekasih dalam masa pertumbuhan, sehingga anak-anak kekasih boleh terus bertumbuh. Mereka semakin besar, semakin mengenal Tuhan. Mereka bertumbuh secara jasmani dan juga rohani. Berdoa untuk pendidikan mereka. Kami bersyukur bahwa di tahun ini ada sebagian anak-anak kekasih yang sudah boleh berada di kelas 7, juga ada yang sementara menuju ke tingkat SMA. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati mereka. Kami akan memasuki tahun pelajaran yang baru 2021-2022. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Kami belum tahu apakah kami akan melakukan pembelajaran secara online atau secara offline. Tuhan kiranya menolong sehingga sekolah kami dapat mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Berdoa bagi orang tua, Tuhan berkati orang tua di dalam segala tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka, terlebih dalam mendukung anak-anak kekasih untuk pendidikan mereka. Tuhan cukupkan semua kebutuhan hidup mereka. Berdoa juga untuk guru-guru kami di sekolah. Tuhan berkati Bapak Ibu guru di sekolah supaya mereka dapat mengajar kami dengan sebaik-baiknya. Berikan kesabaran untuk membimbing kami di dalam setiap pembelajaran yang kami alami. Berkati juga kami dalam setiap masa-masa yang kami alami saat ini, sementara kami berlibur bersama dengan keluarga. Biarlah ini menjadi suatu sukacita kami karena kami boleh menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Berdoa Tuhan untuk teman-teman atau anak-anak kekasih yang sementara dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan Tuhan akan menolong mereka supaya boleh sembuh dari penyakit yang dialami. Pun dengan orang tua atau keluarga kami yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh sembuh dari penyakit yang dialaminya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati pemerintah kami sehingga dapat memimpin bangsa kami, dapat mengarahkan kami untuk menjadi warga negara yang baik. Dan biarlah kami juga mendukung pemerintah kami dalam setiap program yang akan dilakukan. Berdoa untuk pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya segera berlalu dari tengah-tengah dunia ini dan kami kembali hidup normal seperti sedia kala dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kasihanilah kami.
Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar untuk tidak bermain-main dengan Tuhan, untuk tidak bermain-main dengan dosa, karena Tuhan akan memberikan kami ganjaran untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tetapi Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak remaja yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan dan sebelum kita pulang dan menyelesaikan ibadah ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari lagu PKJ 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera saat ini dan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, adik-adik kekasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap menjaga, mengikuti protokol kesehatan ketika kita keluar dari rumah, cuci tangan, pakai masker, dan lebih efektif ketika kita tetap berada di rumah untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.